Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar program vaksinasi gelombang ketiga bagi pekerja media. Dan program vaksinasi ini dimulai tepat pukul 8 pagi di Gedung Balai Kota. Namun dibandingkan dengan program vaksinasi tahap sebelumnya, kali ini tidak banyak pekerja media yang terlihat hadir untuk mengikuti vaksinasi kali ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat pagi Irin, bagaimana jalannya pelaksanaan vaksinasi bagi para pekerja media di Balai Kota? Selamat pagi Maggie, memang bisa dilihat di belakang saya proses program vaksinasi tahap ketiga telah dimulai dari pukul 8 pagi tadi. Dan namun untuk gelombang ketiga ini tidak banyak pekerja media yang mengikuti program vaksinasi. Untuk tahap pertama saja tercatat hanya 40 pekerja media yang terdaftar untuk mengikuti vaksinasi kali ini. Namun di Balai Kota ini tidak hanya pekerja media saja, namun juga ada beberapa dari pegawai daerah atau PNS daerah sendiri yang namanya telah terdaftar dari 3 institusi di BKD atau Badan Kepegawaian Daerah. Mereka terlihat mendatangi sejak pukul 8 pagi dan juga melakukan pendaftaran melalui scan barcode. Karena ada 2 institusi atau 2 background pekerjaan, yaitu pekerja media dan PNS, ada kebingungan yang dihadapi oleh rekan-rekan media yang ingin mengakses atau mendapatkan vaksin pagi ini. Mereka ketika men-scan barcode tersebut, di dalam formulir yang ditujukan yang setelah di-scan, di dalam formulir itu hanya tertera bukan identitas atau asal medianya, namun instansi daerahnya, sehingga mereka cukup kebingungan dan tidak ada tadi pagi tidak cukup informasi yang diberikan oleh petugas-petugas jaga. Saya juga tidak dapat informasi yang jelas apakah hari ini hanya 40 pekerja media yang mengikuti mengikuti suntikan pertama ataukah ada suntikan kedua untuk pekerja media lainnya. Karena memang untuk suntikan kedua dari pekerja media yang sebelumnya mengikuti suntikan tahap pertama yang telah diadakan di Balai Kota ini juga hasilnya atau jumlahnya itu harus dilihat nanti siang nanti atau setelah proses suntikan ini selesai pukul 5 sore nanti. Nah, yang jadi catatan Maggie, suntikan yang kali ini, vaksin kali ini akan menggunakan AstraZeneca. Namun untuk pekerja media yang mendapatkan suntikan kedua, apakah mereka akan mendapatkan AstraZeneca? Karena seperti kita tahu, suntikan pertama, vaksin pertama mereka mendapatkan dari jenis Sinovac atau Biofarm. Seperti itu Maggie. Dan antriannya tidak terlihat cukup lama dan cukup cepat sebenarnya. Namun yang itu tadi, beberapa kebingungan yang dihadapi oleh pekerja media untuk mendaftarkan pertama dan tidak cukup banyak petugas yang memberikan informasi yang jelas sehingga mereka agak kebingungan dan tidak ada nomor antrian juga, sehingga nomor antriannya hanya bisa dilihat dari mereka duduk saja, setelah datang dicatat namanya, kemudian duduk, kemudian diperiksa suhu tubuhnya seperti biasa dan juga tekanan darahnya, lalu masuk ke dalam. Di belakang saya, tepat di belakang saya itu mereka bisa masuk ke dalam, kemudian baru dijalankan penyuntikan. Prosesnya tidak lama, hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja. Setelah 10 sampai 15 menit menjalani proses vaksinasi dengan suntikan AstraZeneca, kemudian mereka akan berada di ruang tunggu. Dibandingkan dengan suntikan-suntikan sebelumnya atau program vaksinasi tahap sebelumnya, memang kali ini lebih sepi. Saya juga sebelumnya juga mendapatkan suntikan di Balai Kota ini, namun menggunakan vaksin dengan merek Biofarm atau Sinovac Biofarm, dan cukup lama saya mengantrinya karena memang cukup banyak. Namun kali ini hanya sekitar 40 pekerja media saja dari satu perusahaan televisi swasta yang terdaftar untuk ikut vaksinasi tahap pertama ini. Dan sekali lagi untuk yang tahap kedua atau suntikan kedua yang diikuti oleh pekerja media belum bisa dipastikan berapa jumlahnya, namun tidak menurut petugasnya tidak mencapai angka 100 untuk yang bisa mendapatkan angka suntikan keduanya. Maggie. Ya, Irin, apakah Anda bisa mengkonfirmasi kembali dosis pertama dan dosis kedua memakai vaksin dari brand yang berbeda? Tadi Anda menyebut vaksin yang pertama adalah Sinovac, yang kedua adalah AstraZeneca. Informasi tersebut belum bisa saya dapatkan. Oh, maaf Maggie, suara Anda tadi terputus, namun saya bisa mendengar pertanyaan Anda bahwa apakah vaksin pertama dan vaksin kedua yang didapatkan oleh peserta vaksinasi yang tahap pertamanya mendapatkan Sinovac atau tahap keduanya mendapatkan AstraZeneca, hal tersebut belum bisa kami konfirmasikan karena belum ada petugas yang bisa mengkonfirmasikan apakah mereka akan mendapatkan 2 dosis yang berbeda. Namun kali ini informasi yang saya dapat dari petugas ini adalah seluruh pesertanya akan mendapatkan AstraZeneca. Yang memang harus kita cari tahu sendiri adalah Maggie, dampaknya jika
pada dosis pertama atau suntikan pertama mereka mendapatkan Sinovac dan dosis kedua, suntikan kedua ini mereka mendapatkan AstraZeneca, apakah ada efeknya ke tubuh, mungkin efikasinya, apakah berpengaruh ke efikasi atau peningkatan imun atau antibodi maksud saya terhadap virus corona, atau mungkin berpengaruh pada kesehatan mereka atau KIPI-nya. Itu yang harus kita cari tahu, Maggie. Namun tidak ada petugas yang bisa memberikan informasi jelas apakah jika mereka mendapatkan yang pertamanya Sinovac berarti harus mendapatkan Sinovac atau tetap mendapatkan AstraZeneca. Yang saya dapat informasi hanyalah seluruh vaksinasi hari ini menggunakan AstraZeneca. Begitu, Maggie. Ya, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.